Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu barisan dan deret. Pada barisan dan deret itu ada dua bagian, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke barisan aritmatika, kita akan belajar tentang barisan bilangan. Perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Itu 1, 4, 9, 16, 25. 1, 9, 27, 81. C, 1, 2, 3, 5, 8. D, 2, 4, 3, 7, 4, 10. Untuk pola nomor 1, yang bagian A ini, polanya U1 kan 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat. U2 nya 4, berarti dia 2 kuadrat. U3 3 kuadrat. U4 4 kuadrat. U5 5 kuadrat, begitu sampai seterusnya. Sehingga kita mendapatkan rumus UN sama dengan N kuadrat. Contoh kedua, untuk contoh yang kedua ini, dia rumusnya sama seperti yang bagian A, hanya saja dia UN sama dengan N pangkat 3. Ya, bedanya itu. Yang pertama ini N pangkat 2, yang kedua N pangkat 3. Untuk contoh nomor 3, ini barisannya 1, 2, 3, 5, 5, 8. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Jadi di sini polanya itu U1, U3 ini kan suku ganjil. U1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian untuk mendapatkan U5, itu U3 nya kita tambah 2, begitu seterusnya. Setiap urutan yang ganjil, suku yang ganjil, itu kita jumlahkan dengan 2. Sedangkan untuk yang U2, U4, dan U6 itu kita jumlahkan dengan 3. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 3, 8. Begitu seterusnya. Berarti di sini U2, U4, U6 ini kan urutan yang genap. Itu sama-sama kita tambahkan dengan 3. Begitu juga dengan nomor 4 atau bagian D-nya. Ini kan U1, U3, U5 sama-sama kita tambahkan 1. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Begitu juga seterusnya. Misalnya ini dilanjutkan 4 ditambah 1 berarti di sini 5. Sedangkan untuk yang genap, urutan yang genap U2, U4, U6 itu sama-sama kita tambah 3. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. Kemudian untuk U8-nya itu 10 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi ini disebut dengan barisan bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Ya, dia memiliki pola tertentu. Kemudian kita lanjut pada barisan aritmatika. Perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Ini U1, U2, U3, U4, U5. Yang B3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. C, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa
U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN disebut barisan aritmatika. Jika U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan konstanta atau disebut dengan beda. Dia hasilnya akan tetap ya. U2 sama kurang U1 itu hasilnya sama dengan U3 dikurang U2. Kemudian nih misalnya yang pertama 4 dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 4 hasilnya 3. Nih hasilnya sama kan? Sehingga B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika bisa dikatakan dengan barisan bilangan juga, tetapi barisan bilangan tidak boleh dikatakan dengan barisan aritmatika. Jadi, pengertian dari barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Oke, contoh. Ini 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini U1, U2, U3, U4, U5. U1 itu bilangan yang pertama, U2 urutan yang kedua, dan U3 ketiga, dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwa B sama dengan 5 dikurang 3. U2 dikurang U1. 5 dikurang 3 sama dengan U3 dikurang U2. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Diketahui U1-nya sama dengan 3. U2 3 ditambah 2. U3 3 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 kali 2. U4 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Atau juga 3 ditambah 2 kali 3. Perhatikan di sininya, dia kan U3. Misalnya U3 ya. Berarti 2 dikali 2. N dikurang 1. Misalnya jadi rumus UN sama dengan A ditambah B N kurang 1. Ini A-nya, 3 ini A, B 2, N dikurang 1, nih. Misalnya kan ini 3. Di sini N-nya 4, berarti 4 dikurang 1 itu 3. Makanya rumusnya seperti ini. Di mana A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda. A sama dengan U1 itu sama ya, yaitu suku pertama. Contoh, tentukan suku ke-22 barisan aritmatika 4, 6, 8, 10, 12. Diketahui A sama dengan 4, suku pertama ya. B sama dengan 6 dikurang 4, atau 8 dikurang 6 hasilnya 2. N 22. Ditanya U22, ini harusnya 22. U22 sama dengan, ini masukkan rumusnya, berarti A-nya 4 ditambah B-nya 2, U22. Ini N-nya 22, berarti 22 dikurang 1. Hasilnya 21. 2 dikali 21, 42. Jadi 4 ditambah 42 hasilnya 46. Jadi U22 kita 46. Kemudian contoh kedua, pada suatu barisan aritmatika diketahui bahwa suku keempat adalah 18,
Dan suku ke-10 adalah 48. Tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Yang kedua, tentukan rumus suku ke N. Oke, kita bahas yang bagian pertama. Rumus UN kita kan UN sama dengan A ditambah B N dikurang 1. Di sini kita di soal diketahui U4 dan U10. U4 sama dengan 18. Berarti kalau kita masukkan ke rumus itu A ditambah 3B, karena dia di sini kan 4, berarti 4 dikurang 1 itu 3. Langsung dikalikan B. 3B sama dengan 18. U10 sama dengan 48, berarti A ditambah 9B sama dengan 48. Oke. Ini kita eliminasi. A ditambah 3B sama dengan 18, A ditambah 9B sama dengan 48. Kita kurangkan untuk mencari nilai B-nya. Berarti 18 dikurang 48 hasilnya negatif 30. 3B dikurang 9B hasilnya negatif 6B. B sama dengan 5. Negatif 30 dibagi negatif 6 hasilnya 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu A ditambah 3B sama dengan 18. B-nya 5, berarti 3 dikali 5, 15. A ditambah 15 sama dengan 18. A sama dengan 3. 18 dikurang 15 itu hasilnya 3. Jadi barisan tersebut mempunyai suku pertama A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Oke, untuk yang kedua, tentukan rumus suku ke N. Ini kan UN sama dengan A tambah B, N dikurang 1. Kita masukkan nilai A dan nilai B. 3 ditambah 5, N dikurang 1. Ini kita kalikan, berarti 5 dikali N, 5N. 5 dikali negatif 1, berarti negatif 5. Sehingga 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2. 5N dikurang 2. Rumus suku ke N-nya 5N dikurang 2. Kemudian kita masuk pada materi sisipan. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku, bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Rumus untuk mencari beda baru dari sisipan yaitu U2 dikurang U1 per K ditambah 1. Atau BE, aksen sama dengan B per K tambah 1. Di mana B aksen sama dengan beda baru, B sama dengan beda lama, K sama dengan banyak bilangan yang disisipkan, U1 sama dengan suku pertama, U2 sama dengan suku kedua. Contoh, diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan, sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika baru itu. Oke, diketahui N-nya 4, ini kan ada 4 suku ya. B-nya 7 dikurang 1 atau 13 dikurang 7 hasilnya 6. K-nya 2, yaitu disisipkan dua bilangan. Kita masukkan ke rumus, B aksen sama dengan B per K ditambah 1. B-nya 6, K-nya 2, 2 ditambah 1, 3. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi barisan aritmatika yang baru adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, dia kan dua bilangan katanya. Di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan. Berarti ini udah pas ya. Awalnya kan 1 sama 7, 13, 19. Di sini sudah ada dua bilangan baru. Dengan beda baru 2.
Oke. Kemudian suku tengah. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tepat di tengah barisan yang membagi barisan menjadi dua bagian yang sama dan biasa disebut suku tengah barisan aritmatika atau dilambangkan seperti ini, UT. Misalnya di sini ada barisan 2, 5, 8, 11, 14. Ini merupakan barisan aritmatika ya, karena memiliki beda yang sama. Suku tengah tersebut adalah setengah dari jumlah suku-suku tetangganya atau setengah dari jumlah suku pertama dan suku terakhir. Nah, di sini kan ganjil. Di sini sudah jelas kita melihat suku tengahnya itu 8. Nah, suku tengahnya itu katanya merupakan jumlah dari suku-suku tetangganya. Ini tetangganya kan 5 dan 11. Dibagi 2. 5 ditambah 11 per 2 hasilnya 8. Atau jumlah suku pertama dan suku terakhir dibagi 2. 2 ditambah 14 per 2 hasilnya 8. Oke, misalkan suku pertama barisan aritmatika adalah A, dan suku terakhirnya adalah UN dengan N besar dari 1 dan N ganjil. Jika suku tengah barisan aritmatika tersebut UT, maka UT sama dengan A ditambah UN per 2. Dan T-nya sama dengan N ditambah 1 per 2. Kemudian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Jumlah, ingat itu ya. Sebelumnya kan barisan, sekarang jumlah dari barisan tersebut. Oke, perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Yang B 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 dan seterusnya. Yang C 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 dan seterusnya. Rumus suku Kn yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Rumus suku Kn kita itu sebenarnya ada 2. Ini yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah B N dikurang 1. Di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, Sn sama dengan jumlah suku Kn. Contoh, diketahui suatu deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ditambah 11 ditambah UN. Kalau cuma 5 mungkin kita bisa jumlahkan secara manual. Tetapi ini tentukan jumlah suku ke-10. Untuk memudahkannya kita menggunakan rumus suku Kn. Oke, di sini diketahui A-nya 3, B-nya 2, N-nya 10. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B, N dikurang 1. S yang ditanyakan suku ke-10, berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 3 ditambah 2 kali 10 dikurang 1. Ini N dikurang 1, 10 dikurang 1 itu 9, dikali 2 18. Itu 10 per 2 5, dikali 2 kali 3 6 ditambah 18. 6 ditambah 18 itu kita kalikan dengan 5, berarti hasilnya 120. Contoh yang kedua, suatu deret aritmatika diketahui jumlah 5 suku pertama adalah 35 dan jumlah 4 suku pertama adalah 24. Suku ke-15 adalah
Oke, di sini kita gunakan rumus yang kedua tadi. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B dikali N dikurang 1. Jadi kita masukkan S5. Berarti 5 per 2 dikali 2A ditambah 4B. Ini kita kalikan ke dalam, hasilnya akan menjadi 5A ditambah 10B sama dengan 35. Yang kedua S4, berarti 4 per 2 dikali 2A ditambah 3B. 4 per 2 ini kita kalikan ke dalam. 4 per 2 kali 2A, 4A ditambah 6B sama dengan 24. Nah, kita akan menggunakan metode eliminasi dengan cara kita mengalihkan persamaan pertama dengan 4, persamaan kedua dengan 5. 5A dikali 4, 20A, ditambah 10B dikali 4, 40B, sama dengan 35 dikali 4, 140. 4A dikali 5, 20A, ditambah 6B kali 5, 30B, sama dengan 24 kali 5, hasilnya 120. Ini kita kurangkan. 140 dikurang 120 hasilnya 20. 40B dikurang 30B hasilnya 10B. 20A dikurang 20A habis. Berarti 10B sama dengan 20. B sama dengan 2. 20 bagi 10 itu 2. Untuk mencari A, kita masukkan dia kita substitusikan ke persamaan pertama. 5A ditambah 10B sama dengan 35. 5A sama dengan 35. 10B-nya pindah ke kanan menjadi kurang 10B. B-nya itu 2. 10 dikali 2, 20. 35 dikurang 20, 15. Berarti 5A sama dengan 15. A sama dengan 3. 15 dibagi 5. Itu hasilnya 3. Yang ditanyakan U15. Berarti U15 A ditambah B, N dikurang 1. A-nya 3, B-nya 2. N-nya 15 dikurang 1. Berarti 2 dikali 14. Hasilnya 28. 3 ditambah 28, 31. Jadi sampai di sini untuk materi barisan dan deret aritmatika, semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.